Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang mix marketing Xiaomi yang dianalisis oleh Irsyad Firdaus dengan NIM 1501-2342 dan bersama dengan teman saya Galuh Idmu Ammar dengan NIM 1501-204125. Yang pertama, latar belakang. Pada era generasi milenial sekarang, teknologi memang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Salah satu manfaat dari perkembangan teknologi adalah memudahkan kehidupan manusia dalam melakukan aktivitas. Smartphone adalah salah satu contohnya. Dengan smartphone, kita dapat melakukan banyak hal, seperti berkomunikasi ataupun hal lainnya. Hal ini menyebabkan para pengembang smartphone semakin berlomba-lomba untuk membuat inovasi baru yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengguna smartphone di masyarakat saat ini sangat luas, bahkan hampir di setiap tempat. Hal ini dikarenakan karena smartphone telah menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Namun, munculnya inovasi dan fitur-fitur baru membuat harga smartphone semakin mahal, sehingga smartphone sulit dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah. Xiaomi untuk pertama kalinya memperkenalkan MUI berbasis sistem operasi Android. Smartphone baru yang dibekali spesifikasi mewah dengan harga yang relatif murah, sehingga bisa dapat dibeli oleh masyarakat menengah ke bawah. Hal ini juga menyebabkan penulis untuk membahas Xiaomi sebagai smartphone berspesifikasi rendah, berspesifikasi menengah ke atas dengan harga menengah ke bawah pada makalah ini. Dan yang kedua ada profil Xiaomi. Xiaomi merupakan perusahaan swasta yang baru berdiri kurang dari 6 tahun dan merupakan kompetitor kuat yang akan menggulingkan perusahaan-perusahaan besar khususnya di elektronik. Xiaomi dimiliki oleh pihak swasta milik pribadi seseorang berasal dari Tiongkok dan berkantor pusat di Beijing, Cina. Berdiri pada tahun 2010, Xiaomi menjadi perusahaan besar dan menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Tiongkok. Bahkan Xiaomi menjadi produsen paling laris ketiga di dunia dalam penjualan smartphone. Berawal pada Agustus 2011, awal Xiaomi merilis ponsel cerdas pertamanya yang mendapatkan respon bagus di daratan Tiongkok. Xiaomi yang dipimpin oleh Lei Jun memperluas pangsa pasar keluar daratan Tiongkok. Lei Jun sendiri termasuk dalam orang ke-23 terkaya di Tiongkok menurut Forbes. Perusahaannya kemudian berkembang pesat hingga sekarang memiliki saham lebih dari 10 miliar USD dan memiliki karyawan lebih dari 5.000 karyawan dari berbagai negara. Xiaomi sendiri memiliki firmware sendiri bernama MIUI yang diluncurkan pada tanggal 16 Agustus 2010. Firmware ini ditanamkan pada ponsel pertamanya yaitu Mi One dengan firmware MIUI yang hampir menyerupai TouchWiz Samsung dan juga iOS dari Apple. Kemudian di tahun-tahun berikutnya Xiaomi meluncurkan gadget-gadget terbaru dari Mi 2, Mi Note Pro sampai tablet Mi Pad yang diluncurkan pada Maret 2014. Menurut International Data Corporation atau IDC, Xiaomi berada di urutan ketiga di bawah Samsung dan merajai ponsel, dan peringkat kedua diambil Apple. Sedangkan peringkat keempat dan kelima berturut-turut ditempati oleh Lenovo dan LG. Tentunya Xiaomi mempunyai visi dan misi. Visi dan misi Xiaomi sudah sesuai di mana Xiaomi ingin menjadi perusahaan global dengan fokus menciptakan pengalaman pengguna dari segala aspek serta merancang, mengembangkan, menjual telepon cerdas, aplikasi seluler, dan elektronik. Hal tersebut dibuktikan Xiaomi di mana tak hanya mengembangkan ROM MIUI, tapi Xiaomi juga membuat smartphone, aksesoris smartphone, power bank earphone atau lain-lain, perlengkapan elektronik rumah tangga, TV, kulkas, penjualan aplikasi tambahan, video online, dan tema smartphone lainnya. Tujuan Xiaomi juga selalu berkembang demi mencapai visi dan misi perusahaan serta sasaran juga sudah jelas dan sesuai dari target juga konsisten dengan strateginya. Next. Analisis implementasi strategi marketing mix. Yang pertama adalah produk. Xiaomi merupakan smartphone berkualitas bagus dengan harga yang murah. Walaupun memiliki harga yang murah, tapi bukan berarti Xiaomi tidak memiliki kualitas yang bagus. Harga Xiaomi lebih rendah dibanding dengan dua pesaing besar mereka yaitu Apple dan Samsung.
Menyajikan smartphone dengan ponsel yang berkualitas bagus dan murah membuat Xiaomi menjadi smartphone terlaris di negara asalnya, yaitu Cina. Ponsel ini terdiri dari case robust, kualitas bagus, mempunyai resolusi layar yang tinggi, dan berjalan pada sistem operasi berbasis Android yang disebut MUI. Smartphone ini memiliki fitur khusus dibanding dengan ponsel Android standar lainnya dan memiliki pilihan untuk kostumisasi, dan inilah yang menjadi salah satu kunci terbesar sukses Xiaomi saat ini. Analisis implementasi strategi marketing mix selanjutnya adalah price. Xiaomi menjual harga yang murah dan menawarkan produk yang berkualitas tinggi. Hal ini disebabkan karena minimnya promosi yang dilakukan sehingga Xiaomi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk iklan, maka mereka bisa menekan harga jual produk. Xiaomi lebih fokus menjual smartphone dengan harga yang murah, demi tujuannya untuk memperluas market share. Selain itu, Xiaomi juga melakukan kerjasama strategis dengan Qualcomm. Kerjasama ini memungkinkan Xiaomi mendapat harga prosesor yang jauh lebih murah dan dapat menekan harganya. Next. Selanjutnya promosi. Xiaomi menjual smartphone dengan harga yang rendah merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh Xiaomi untuk memperluas market share mereka. Selain itu, Xiaomi juga menerapkan sistem penjualan cepat atau yang disebut flash sale, yang bertujuan untuk menjual produk mereka dalam jumlah yang terbatas. Metode flash sale Xiaomi dinilai efektif menekankan biaya pemeliharaan dan juga gudang penyimpanan. Dengan begitu, semua produk yang dibuat tidak akan menumpuk, sehingga tidak adanya produk yang terjual. Dan metode terakhir yang dilakukan untuk Xiaomi adalah social selling, atau memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk menemukan calon pembeli mereka. Selain itu, Xiaomi juga memanfaatkan sosial media untuk berinteraksi langsung dengan fans mereka. Analisis yang terakhir adalah place. Untuk mencapai tujuan penjualan produknya, Xiaomi mampu membaca pasar dengan baik. Selain dipasarkan di negara asalnya di Cina, Xiaomi juga memperluaskan pasarnya ke 11 negara yang berbeda, yaitu ada Malaysia, Singapura, Filipina, India, Indonesia, Thailand, Vietnam, Rusia, Turki, Brazil, dan Meksiko. Tetapi fokus utama mereka masih berada di Cina, di mana basis konsumen terbesar mereka berada. Next. Kesimpulan, perusahaan smartphone Xiaomi adalah perusahaan elektronik terkemuka dari negeri Cina yang didirikan pada tahun 2010 oleh Lei Jun dan kini juga menjabat sebagai CEO dan merupakan salah satu orang terkaya di Cina versi majalah Forbes. Perusahaan smartphone Xiaomi merupakan perusahaan elektronik yang merancang, mengembangkan, menjual smartphone dan alat elektronik lainnya untuk para konsumennya. Strategi harga pada produk smartphone Xiaomi diantaranya pada penentuan harga produk di bawah 1,5 kali harga produksi, sedangkan merek lain sekitar 2,5 kali harga produksi. Selain itu, perusahaan Xiaomi menentukan strategi dengan dua cara, yaitu memperkecil biaya pemasaran dan memperkecil pengambilan laba penjualan produk. Memperkecil biaya pemasaran dilakukan dengan cara promosi melalui aplikasi penjualan online. Hal ini dapat menghemat waktu, tempat, maupun biaya yang dikeluarkan dalam pemasaran. Sedangkan dengan memperkecil pengambilan laba penjualan adalah dimaksudkan agar harga tetap lebih terjangkau dibanding perusahaan smartphone lainnya. Meskipun dengan harga terjangkau, smartphone ini tetap menjaga spesifikasi tinggi dengan berbagai keunggulan produk. Hal inilah yang memperkuat produk Xiaomi di pangsa pasar Indonesia bahkan dunia. Selanjutnya, ada saran yang sudah kami tampung dan kami rangkum agar dapat kami berikan di dalam presentasi ini. Yang pertama adalah, perusahaan smartphone Xiaomi harus lebih memperluas pemasaran ke beberapa negara besar, termasuk negara maju untuk lebih memperkuat keunggulan produknya.
Dan yang kedua, perusahaan smartphone Xiaomi harus lebih memperbaiki manajemen sumber daya manusia agar mampu menciptakan produk-produk dengan inovasi terbaru dan menarik. Dan yang terakhir, perusahaan smartphone Xiaomi harus lebih aktif memanfaatkan kesempatan untuk memiliki lebih banyak penjualan dan lebih banyak ruang pengembangan yang membantu perusahaan meraih lebih banyak pangsa pasar. Next. Sekian presentasi kami. Saya Yusuf Firdaus Wahab dan Galuh Idmu Ammar pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.